Anak adalah warisan berharga dari setiap generasi sebuah bangsa. Salah satu aspek penting pada proses tumbuh dan kembang anak adalah pendidikan. Pendidikan menjadi modal awal bagi anak dalam menerima ilmu-ilmu baru agar dapat tumbuh menjadi generasi yang unggul dan berkarakter. Namun sayang, kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata ke seluruh pelosok negeri. Berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah anak yang putus sekolah di jenjang sekolah dasar pada tahun ajaran 2018-2019 berjumlah 57.426 anak dan meningkat menjadi 59.443 anak di tahun ajaran 2019-2020. Padahal, sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan formal yang pertama bagi anak. Dilansir dari data BPS, persentase buta huruf di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 14,26% dari seluruh penduduk Indonesia, termasuk golongan anak-anak di dalamnya. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Harus ada yang menjadi pionir untuk mendorong perubahan. Halo, saya Audus Tiadi. Perkenalkan, nama saya Yesa Diansari Amalia Magdalena. Halo, saya Fahri, founder Kakak Asuh. Latar belakang dari kesenjangan pendidikan yang bahkan ada di kota-kota besar, Kakak Asuh mengajak teman-teman mahasiswa untuk turun langsung ke masyarakat. Kakak Asuh menggunakan konsep memberi dan membimbing. Memberi yang artinya memberikan bantuan secara materi dan juga membimbing yang artinya melaksanakan bimbingan rutin kepada adik asuh kami. Jadi, setiap minggu kami datang ke sekolah-sekolah ataupun tempat-tempat pengajaran kami untuk memberikan pembelajaran kepada adik-adik agar adik-adik dapat mengerti pembelajaran yang sebelumnya mungkin tidak mereka mengerti ketika diajarkan oleh guru-gurunya. Karena kami memberikan pendekatan sebagai seorang kakak di sini. Kakak Asuh berdiri di 18 April 2018 di kota Bandung dan juga Bogor sebagai daerah pionir ketika itu. Kemudian Kakak Asuh mengambil langkah badan hukum, yaitu sebagai yayasan di Yayasan Karya Kakak Asuh, tepat di 10 Februari 2020. Dua fokus utama dari Yayasan Karya Kakak Asuh adalah pemberdayaan pemuda dan juga edukasi, di mana kita pengen semakin banyak pemuda-pemuda Indonesia untuk ikut terlibat dalam membangun pendidikan di negeri ini. Kami ingin semakin baik dan semakin terlibat langsung dalam peningkatan edukasi di Indonesia. Selanjutnya, untuk dalam konsep memberi, kami melaksanakan beasiswa yang kami sebut sebagai beasiswa kasih, di mana beasiswa ini adalah bentuk kami untuk memberikan tunjangan pendidikan kepada adik asuh kami agar mereka lebih semangat belajar dan juga meninggikan angka harapan mereka untuk sekolah selanjutnya. Untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan juga mengajak masyarakat untuk ikut andil bersama kami juga membuat suatu platform khusus yang kami buat untuk mengumpulkan donasi. Platform itu kami sebut dengan patungan, di mana dalam patungan ini kami mengumpulkan dana yang nantinya dana tersebut akan kami gunakan untuk kegiatan yayasan ataupun program-program kerja kami. Dan juga kami juga membuat suatu brand resmi, suatu merek resmi yaitu Kisah Kasih, di mana di sana kami menampilkan produk-produk atau merchandise kami sehingga itu bisa dibeli oleh masyarakat untuk mendukung pendidikan yang ada di Indonesia. Halo semuanya, kenalin nama saya Oktaviandri. Rasa saya di Kakak Asuh adalah senang banget karena bisa ketemu sama adik-adik. Perkenalkan, saya Novel Renaldi. Ada kegembiraan tersendiri ketika kita melihat anak-anak yang semangat belajar. Apalagi belajarnya nggak yang konvensional seperti di sekolah, tapi kita juga menyertakan kegiatan-kegiatan bermain untuk menjaga kebersemangatannya dari anak-anak tersebut gitu. Ada hal spesial di Kakak Asuh yang orang lain nggak lihat gitu. Dari seluruh kegiatan yang niatnya berbagi, memberi, membimbing, kata-kata dari para founder kalau misalnya dia bilang kita nggak bakal banyak nerima materi dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nasi, perwakilan dari anak-anak, dari orang tua anak-anak yang diajari sama Kakak Asuh.
Alhamdulillah dengan adanya kakak asuh mengajar tiap hari Sabtu ke sini, anak-anak di sini pada seneng. Sebelumnya hari Sabtu juga udah pada nanyain, Bu katanya ada enggak atau libur enggak hari Sabtu? Enggak, pada seneng kalau menghadapi mau hari Sabtu itu. Saya juga orang tuanya sangat berbahagia deh. Pelajaran ini jadi dipelajari sama kakak-kakak asuh itu katanya jadi semangat gitu anak-anaknya belajar terus. Halo, nama aku Siva. Halo, nama aku Rafa. Nama aku Dafa. Aku Gina. Nama aku Nisa. Nama aku Tiara. Dan senang gak diajak sama kakak asuh? Senang. Pengen belajar terus gak sama kakak asuh? Doa kamu buat kakak asuh, buat kakak-kakak di sini nih, supaya pada baik-baik aja. Semoga kakak-kakaknya sehat selalu. Semoga kakak asuh terus bisa mengajar kami. Harapan saya untuk kedepannya harus berlanjut gitu. Walaupun udah beres programnya, seharusnya kelanjutannya juga ada langsung ntar atau adik-adik kakak asuh ini ada kelanjutannya dimohon gitu. Harapannya kakak asuh dapat terus memberikan manfaat baik bagi mahasiswa ataupun adik-adik asuh yang diajarnya, dan juga bagi stakeholder-stakeholder yang terus-menerus telah mendukung kami dalam memberikan pengajaran terbaik bagi kakak asuh. Kakak asuh bisa menjadi bagian untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia dan juga membantu adik-adik asuh kami agar terus belajar dan melanjutkan pendidikan yang jauh lebih tinggi. Kakak asuh pasti bisa jadi lebih baik lagi dan bisa berdampak lagi buat banyak orang di sekitarnya. Melihat senyum dan tawa yang terukir di wajah anak-anak ini, membuat kakak asuh semakin yakin untuk tidak pernah berhenti memberikan motivasi serta bimbingan kepada mereka. Masih banyak dari mereka yang harus berjuang, bertahan belajar, walaupun dengan fasilitas seadanya demi mencicipi nikmat dari pendidikan itu sendiri. Mari bantu pendidikan dan sebarkan kebaikan. Kakak asuh.